Pembacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 hingga 10. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 hingga 10. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, beri syukur pada Tuhan sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sila duduk saudara-saudari dalam Kristus. Shalom semua dan Tuhan besertamu. Sekali lagi Tuhan besertamu. Haleluya. Ya, terima kasih atas sambutan Anda. Ya, atas kembalinya saya ini. Ya, dan saya 2 bulan yang lalu saya meninggalkan Tawau. 2 bulan kemudian saya kembali dengan 2 kilo lebih gemuk sudah. Ya, lebih comel sudah kan? Lebih bulat sudah muka saya. Haleluya. Mari kita melihat firman Tuhan pada pagi ini. Dan firman hari ini ya membawa tajuk pintu-pintu yang terbuka. Mari kita baca kata sama-sama 1, 2, 3. Pintu-pintu yang terbuka. Sekali lagi pintu-pintu yang terbuka. Siapa percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu dan tidak ada orang dapat menutupnya? Amin. Ya, siapa yang pernah mengalami bahwa Tuhan membuka pintu buat hidupmu dan manusia tidak dapat menutupnya? Siapa yang belum lagi pernah mengalami pintu terbuka bagi hidupmu? Silakan angkat tangan. Oke, yang belum tidak apa, sebab hari ini Anda akan belajar untuk berdoa dan percaya bahwa Tuhan dapat membuka pintu dan manusia tidak dapat menutupnya. Ada amin? Ada amin? Oke, haleluya. Jadi oleh itu, saya akan mulai dengan firman Tuhan yang dan janjinya adalah satu, ya, janji Tuhan buat hidup kita. Ya, di mana Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ya, Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3.
Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya saudara-saudari dalam Kristus, ya ini adalah satu ya penghiburan yang Tuhan berikan bagi kita yang mengalami ya apa sekali ya cabaran yang ada di dalam hidup kita. Dan ini juga merupakan satu janji, semua kata janji. Ya, ini adalah janji Tuhan buat kita yang terus berharap kepadanya, yang terus berseru kepadanya, dan Tuhan akan membuka pintu. Ini adalah janjinya buat hidup kita. Saudara-saudari yang dalam Kristus. Ya, Tuhan di dalam ayat ini menyatakan bahwa Tuhan tahu hidup akan apa sekali yang kita alami di dalam hidup kita. Segala pergumulan kita, segala kekuatan dan kelemahan kita, suka dan duka, Tuhan tahu segala-galanya. Amin. Dan Tuhan tahu apa yang berlaku di dalam hidupmu. Apa yang kamu alami saat ini juga di dalam hidupmu. Tuhan tahu. Dan Tuhan berkata, ya selagi kamu menuruti firman-Nya, selagi kamu tidak menyangkal namanya, selagi kamu tidak putus asa, selagi kamu terus berharap, terus berseru kepadanya, Tuhan akan membuka pintu. Ada amin? Dan apabila Tuhan membuka pintu, tidak ada manusia yang dapat menutupnya. Sebenarnya tadi, ya saudara Larius membawa kita berdoa, percaya untuk kota kita di Tawau ini. Ya, doa ini yang dia bawakan tadi, yang memanggil kita untuk berdoa bersama adalah satu doa yang sangat berani. Yang agak mustahil. Ya, karena apabila kita melihat segala sesuatu yang dikeliling kita. Dan dengan apa yang dia ya menyuruh kita, ya membawa kita untuk berdoa untuk Tawau ini. Agak mustahil. Saya tidak tahu apa perasaan kamu. Tetapi mungkin ada di tengah-tengah kita. Ada setengah antara kita yang rasa, ini doa yang mana boleh. Mungkin kamu juga ragu-ragu untuk mendoakannya. Mungkin kamu juga tidak percaya bahwa Tuhan akan mengubah suasana dan situasi di Tawau. Tetapi saya mau kamu belajar beriman. Belajar untuk percaya. Bukan dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. Tetapi kami percaya akan Tuhan yang dapat mengubah segala-galanya. Ada amin? Ada amin? Saya ingin membawakan cerita ya mengenai Pastor Erwin. Ya pendeta Erwin Wijaya. Wijaya. Oke. Pastor ataupun pendeta Erwin Wijaya adalah salah satu orang pastor yang di Batam. Dia pernah datang ke sini. Di Batam adalah satu pulau kecil, satu tempat kecil. Ya, pun tidak mempunyai harapan dan masa depan. Tetapi dia percaya. Dia membawa gerejanya untuk terus percaya dan juga bernubuat di dalam doa supaya Batam akan berubah. Ya. Dan dia juga membawa gerejanya untuk percaya dan berdoa agar gereja mereka akan terus bertumbuh dan menjadi berkat. Semasa dia memberi cabaran seperti itu. Ya. Ianya kelihatan mustahil. Siapa yang mau datang ke Batam?
apa adanya di Batam. Mungkin ketam lah. Ya. Dan apa yang gereja boleh lakukan? Tetapi mereka belajar beriman. Menumpukan pemandangan mereka ya dan iman mereka kepada Tuhan yang dapat membuka pintu dan tidak ada manusia yang dapat menutupnya. Ada amin? Dan mereka berdoa dan terus 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 berdoa. Ianya tidak berubah semalaman. Ya. Tetapi dengan ketekunan mereka terus berdoa dan percaya, Tuhan mulai mengubah situasi. Bukan sahaja di bagian politik, di bagian keuangan, perusahaan dan sebagainya. Batam mula berubah. Dengan mata mereka sendiri mereka melihat bahwa Batam berubah. Dan mereka juga melihat bahwa dengan mata sendiri gereja mulai berubah. Mereka terus menjadi berkat. Walaupun mereka mula dengan dengan tidak ada seberapa, tetapi mereka terus menjadi berkat dan Tuhan menambahkan. Sekarang ya, kalau kamu pergi ke Batam, gereja Pastor Erwin adalah salah satu gereja yang paling influential, berpengaruh, ya, adalah salah satu daripada gereja yang paling berpengaruh di Batam. Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Kata pada kawan sebelahmu, Tuhan dapat mengubah segala-galanya. Kata pada kawan sebelah yang satu lagi, Tuhan dapat mengubah hidupmu. Kerana janji ini adalah satu janji yang tepat. Kerana janji ini bukannya datang daripada manusia, tetapi daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan kita yang telah bangkit dan yang menjadi Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan berjanji bahwa aku akan membuka pintu. Dan tidak ada manusia, tidak ada seseorang pun yang dapat menutupnya. Dan Tuhan berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Pokoknya di sini, ya rahasianya di sini adalah kita tidak putus asa. Kita tidak tawar hati. Tetapi kita terus berharap kepada Tuhan. Kalau pada pagi ini ada di antara Anda yang melalui sesuatu cabaran dalam hidup. Kamu terasa bahwa semuanya gelap di depanmu. Tidak ada cahaya, tidak ada pintu. Terus berdoa. Saya percaya Tuhan akan memberi pintu terbuka di dalam hidup kamu. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Haleluya. Ya saudara-saudari, mari kita terus melihat di dalam firman Tuhan. Kerana di dalam firman Tuhan menyatakan ya kepada kita bahwa Tuhan akan terus melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang melampaui ya pemahaman dan juga pemikiran kita. Jadi kita telah pun belajar selama ini di dalam kitab para rasul. Dan kita sudah sampai ke bab ataupun kepada pasal yang ke-16 hari ini. Sudah di pertengahan. Ya tidak lama lagi kita akan mengakhiri siri khotbah daripada kisah para rasul ini. Dan kita melihat bahwa gereja terus bertumbuh. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan kita melihat bahwa bagaimana gereja tersebar dan bertumbuh di seluruh daerah dan kawasan. Di dalam, jikalau kamu masih lagi ingat, mulai daripada kisah para rasul pasal 1 ayat dari pasal pertama hingga ke-7, kita melihat bahwa gereja Kristus berkembang
ya di Yerusalem saja, tetapi mulai ya dan selagi umat Tuhan terus berharap dan melalui kuasa Roh Kudus, mukjizat akan terjadi. Lebih ramai lagi orang akan datang menerima Tuhan. Kita dapat melihat semuanya ini. Dan yang terjadi di pasal pertama hingga pasal yang ke-7. Dan jikalau kita mulai melihat pasal yang ke-8. Tuhan terus membangunkan gerejanya. Dan dia telah memilih satu cara yang di luar kefahaman kita. Dia menggunakan satu cara untuk terus ya mengembangkan ataupun ya memberi pertumbuhan kepada gerejanya. Cara yang luar biasa, cara yang kita mungkin tidak selesa. Yaitu apa? Penganiayaan. Mulai daripada pasal ke-8, masalah ya penganiayaan. Mulai ya terjadi di atas gereja, ke atas gereja. Dan di situ ya apa yang terjadi adalah ya gereja tidak ya tertutup. Gereja tidak menjadi lemah, tetapi gereja terus tersebar. Dan kita dapat melihat mulai daripada pasal yang ke-8 sampai ke pasal yang ke-10, gereja terus bertumbuh. Bukan saja di Yerusalem sekarang, tetapi kepada Samaria dan Yudea dan Samaria. Dan apabila kita sampai ke pasal yang ke-11, penganiayaan besar-besaran telah pun mulai terjadi. Sehingga semua yang di Yerusalem, di Yudea, terpaksa melarikan diri ke tempat-tempat lain. Dan di situ mereka pergi ke Galatia, ke Kolose, Efesus dipanggil Asia Kecil di situ. Mereka melarikan diri keluar daripada Yerusalem, daripada Samaria, Yudea, dan mereka sampai ke sana. Dan di situ gereja terus bertumbuh. Di Antiok, ya, gereja terus berkembang. Dan di sini kita dapat melihat bahwa sekarang kita sampai ke pasal ke-16. Pasal ke-16 adalah sesuatu yang lebih ajaib. Ya, karena Tuhan telah berjanji bahwa kamu akan menjadi saksi-saksiku. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan di situ apabila kita sampai ke pasal yang ke-16, ya, kita dapat melihat bahwa Injil Kristus akan terus tersebar ke bahagian barat. Yaitu di Filipi, Tesalonika, itu adalah kawasan Makedonia. Dan kita akan belajar bersama-sama. Selama ini ianya semua di bahagian Asia. Dan sekarang ini ya mereka telah pun menyeberang ya ke bahagian barat. Dan ini adalah apa yang kita akan belajar. Apa maksudnya bahwa Tuhan akan terus membuka pintu. Pokoknya adalah ini, selagi kamu ya memberikan hidupmu, mempersembahkan dirimu kepada Tuhan dan rela menjadi saluran berkat, Tuhan akan menggunakan kamu dengan dengan cara yang luar biasa. Dan juga Tuhan akan membuka pintu di mana manusia tidak dapat menutupnya. Dan apabila saya menyediakan ini, saya teringat ya bahwa konferensi yang saya ikuti ya minggu sebelum saya kembali, baru 2 minggu yang lalu, lebih kurang seminggu yang lalu, saya mengikuti satu konferensi ya di Amerika, ya di North Carolina, yaitu adalah konferensi misi. Nah, di dalam konferensi misi ini mereka mempunyai satu tema yang hebat, ya. Dan temanya ya senang diingati. Dan apabila saya menyediakan khotbah untuk hari ini, ya saya teringat ya bahwa tema semasa konferensi ini sangat cocok ya dengan
khotbah hari ini. Jadi apa yang saya katakan di sini adalah ya selagi kita rela menjadi alat ataupun saluran ya berkat, Tuhan akan menggunakan kita ya sebagai alatnya. Jadi di dalam konferensi ini ia mempunyai satu slogan ya. Slogan mereka adalah ya be the one, see the one and share the one. Mari kita kata sama-sama ya. Be the one, ada Inggrisnya kah? Ada Inggrisnya? Oh, tidak Inggrisnya. Oke. Dalam penterjemahannya adalah jadilah pribadi yang tepat, lihatlah kepada pribadi yang tepat, bukan jodoh ya. Oke. Alright, dan saya akan terangkan dan juga kongsikan yang tepat. Oke, dalam bahasa translationnya mungkin ada kurang sedikit, tetapi dalam Inggrisnya kita belajar Inggris sedikit-sedikit lah ya. Kita kata sama-sama, be the one, see the one, share the one. Kata sekali lagi, be the one, see the one, share the one. Apa yang dimaksudkan di sini? Yaitu be the one adalah jadilah pribadi ya yang satu-satunya. Ya, artinya adalah ini, di mana kamu merelakan diri atau memberikan diri Anda untuk menjadi pribadi yang tepat untuk dipakai Tuhan. Ya, be the one. Jadilah pribadi ya yang satu-satunya yang tepat dipakai Tuhan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah apabila kamu relakan diri juga berdoa supaya ya melalui Roh Kudus kamu dapat melihat ya to see the one, melihat pribadi ataupun keluarga ataupun ya tempat di mana Tuhan mau kamu menjadi berkat. See the one. Oke? Supaya kamu dapat melihat, supaya kamu dapat mempunyai kerinduan, mempunyai satu beban untuk menolong mereka, untuk menjangkau mereka. Ya, itu adalah melihat kepada yang tepat. Ya. Dan apabila kamu melayani ya daripada apa yang kamu lihat dan kamu melayani dengan iman, dan bila peluang terbuka, kongsikanlah. Ya, share the one. Kongsikanlah pribadi yang satu-satunya yaitu Yesus kepada mereka. Supaya mereka juga akan beroleh keselamatan. Ada amin? Okay. So be the one. Okay, everybody say be the one. See the one. Share the one. Jadi mari kita melihat di dalam ya Kisah Para Rasul pasal 16. Bagaimana kita boleh menjadi ya orang yang tepat. Melihat kepada ya pribadi ataupun keluarga ataupun tempat yang tepat untuk kita dapat melayani, menjangkau dan sebagainya. Supaya kami dapat share the one, mengkongsikan ya Tuhan Yesus satu-satunya kepada mereka. Ya, mari kita melihat. Jadi apabila kita merelakan diri dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan akan membuka pintu. Dan apakah pintu-pintu yang Tuhan akan buka? Yaitu yang pertama adalah Tuhan akan membuka pintu dalam pelatihan ataupun rekrutmen. Rekrutmen pelatihan. Alright, Tuhan akan membuka pintu supaya ya ada hamba-hamba Tuhan yang datang melayani bersama. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid yang bernama, ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia
Kerana orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah, yang pertama adalah apabila gereja terus bertumbuh, kita memerlukan lebih banyak tenaga pekerja. Ya, dan kita tidak boleh berhenti ya untuk merekrut ataupun mengambil ataupun melatih ya hamba-hamba Tuhan. Saya gembira di dalam beberapa bulan ini saya telah dengar bahwa ada beberapa orang muda yang telah pun mengikuti pelayanan. Dan saya ingin mengatakan di sini ya bahwa di dalam pelayanan ada beberapa kebenaran di dalam pelayanan yang Anda dan saya harus pahami. Yang pertama ya adalah kita memerlukan banyak ya masa yang panjang untuk melatih seseorang pribadi untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Ya. Karena di dalam latihan seseorang hamba Tuhan bukan hanya secara minda ataupun pengetahuan, tetapi juga adalah satu proses pembinaan akhlak dan juga attitude sikap ya dan sebagainya ya supaya pribadi itu bukan saja secara minda ya adalah sehat tetapi mempunyai satu jiwa dan roh yang sehat untuk melayani Tuhan. Oleh itu, ini bukan sesuatu yang dapat dilatih ya semalaman. Ianya memerlukan jangka masa yang panjang. Jadi oleh itu, ya sebagai gereja, semua pemimpin-pemimpin dan semua anggota harus pahami bahwa untuk seseorang yang datang melayani Tuhan, merelakan diri untuk melayani Tuhan sampai mereka menjadi seorang pendeta memerlukan satu jangka masa yang panjang. Okay? Sebab di dalam proses itu banyak yang perlu ya diajar ya dan juga dibentuk di dalam seseorang pribadi itu. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, ya kebenaran di dalam pelayanan adalah bukan semua orang dapat melayani bersama kita untuk jangka masa panjang. Itu adalah ya satu hakikat ya ataupun kebenaran di dalam pelayanan di dalam gereja. Ada setengah orang hanya dapat melayani untuk seketika ataupun biasanya kita memanggilnya hanya untuk sesuatu musim. Ya. Oleh itu mereka melayani untuk seketika. Dan lepas itu ya mereka meneruskan hidup mereka ataupun melayani tempat lain dan sebagainya ya ataupun berhenti dan sebagainya. Ya. Itu adalah hakikatnya. Dan kami bersyukur buat semua yang melayani. Ya. Kami bersyukur untuk masa yang mereka dapat melayani bersama kita. Dan kami menghargai mereka ya selagi mereka melayani bersama kita. Tetapi ada juga setengah orang yang dapat melayani dengan jangka masa yang lebih panjang. Di dalam bahasa Inggrisnya serving the long haul. Dan ini adalah orang-orang yang juga kami memerlukan. Dan kami menghargai. Dan kami menghormati. Jadi tidak kira sama ada mereka melayani kita buat untuk sesuatu musim ataupun untuk seketika. Ataupun untuk masa yang lebih panjang. Kita bersyukur buat semua hamba-hamba Tuhan. Ada amin? Ya. Dan di sini Paulus melihat Timotius adalah seorang pribadi yang dapat melayani Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ya. Paulus dapat melihatnya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Artinya bahwa bahwa sikap dan pribadi Timotius adalah baik. Dan Paulus mengambilnya, ingin melatihnya, rekrut dia untuk pelayanan. Jadi di sini, you be the one,
You see the one, and then you share the one. Di sini kamu dapat melihat bahwa Tuhan akan membuka pintu. Dan kamu dapat melihat pribadi-pribadi yang sesuai untuk pelayanan Tuhan. Ada amin? Ya. Dan saya berdoa bahwa Anda juga berdoa supaya kamu menjadi pribadi yang sesuai untuk pelayanan Tuhan. Supaya para pastor, para padri dapat melihat bahwa kamu adalah orangnya. Dan sama seperti Paulus, ya, mengambil kamu untuk pelayanan. Pokoknya adalah ini saudara-saudari, di dalam pelayanan kita tidak akan mencukupi hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat ke-36 dan ke-37. Mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Maka katanya kepada murid-muridnya, tetapi pekerja sedikit. Kerana itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuhan Yesus menyatakan kebenaran ini 2000 tahun yang lalu. Hinggalah hari ini, selepas 2000 tahun, gereja masih lagi kesuntukan tenaga pekerja. Karena gereja terus berkembang. Dan kita memerlukan lebih banyak tenaga pekerja. Jadi jikalau kita membaca kitab Para Rasul, Paulus, ya, dia mengambil ya anak-anak muda seperti Timotius, Silas, ya, Titus, Epaphroditus dan sebagainya untuk melayani. Ya, kita memerlukan lebih tenaga pekerja. Ada amin saudara? Ya. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan akan membuka pintu supaya ada orang dapat melayani. Ya. Dapat lebih banyak hamba-hamba Tuhan dapat ditambah. Untuk sidang kita untuk terus bertumbuh, kita juga memerlukan lebih banyak tenaga pekerja. Ada amin saudara? Ya, janganlah sekali-sekala kami mengatakan, aduh kami terlampau banyak staf sudah tidak perlu banyak lagi. Tidak boleh. Ya, kita perlu. Kita perlu. Karena kita bukan sahaja melayani gereja kita. Kita melayani di seluruh diosis. Ada amin? Dan ada masanya. Di mana hamba-hamba Tuhan akan diambil oleh diosis. Ya. Jangan pikir ya bahwa bagi contohlah ya Pastor Enzen ya akan berada di St. Patrick untuk selama-lamanya. Ya, tidak. Masanya akan tiba. Di mana mereka harus melayani seluruh diosis. Ada amin? Ada amin? Seperti Reverend Sabri. Ya. Seperti Reverend Hillary. Ya. Dan banyak lagi. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah pun ya memanggil semasa mereka di St. Patrick. Tetapi harinya tiba, mereka harus melayani di tempat lain. Jadi oleh itu kita harus terus ya melatih hamba-hamba Tuhan. Jadi Tuhan akan membuka pintu. Jadi apabila kita melihat kisah para rasul pasal 16, apa yang pertamanya adalah Tuhan membuka pintu untuk hamba-hamba Tuhan melayani dia. Yang kedua adalah Tuhan akan terus membuka pintu. Dan jikalau kamu merelakan diri, kamu juga akan dipakai Tuhan untuk dapat melihat ya apa yang perlu. Ya, Tuhan akan membuka pintu-pintu di dalam penjangkauan. Semua kata penjangkauan. Ya, mari kita baca ayat 9 dan ayat ke-10 di dalam kisah para rasul pasal yang ke-16. Ya, 1, 2, 3. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus sesuatu penglihatan bahwa seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kerana dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana.
Amin saudara. Ya. Jadi di sini apa yang kita dapat melihat bahwa Tuhan membuka pintu untuk penjangkauan. Sama ada pribadi ataupun tempat-tempat, kawasan dan sebagainya. Tuhan akan memberi peluang kepadamu di dalam hidupmu. Tidak kamu akan berada di satu tempat untuk selama-lamanya. Tuhan akan meluaskan kawasanmu. Ada amin? Ya. Kalau kamu di dalam bisnis berdoa, percaya Tuhan akan membuka pintu. Bahwa kawasanmu akan berkembang. Jikalau kamu adalah seorang yang makan gaji lah kata, ya. Berdoa supaya Tuhan akan membuka pintu supaya kamu tidak tetap berada di tempat itu selama-lamanya, tetapi kamu dapat melangkah ke kawasan yang lebih besar, yang lebih luas. Amin saudara. Ya, jikalau kamu di sekolah ataupun di mana-mana saja berdoa supaya your influence. Apalagi influence? Pengaruh. Oke, lupa sudah. Minta maaf. Ya, berdoa supaya pengaruhmu juga akan menjadi lebih besar. Ada amin? Ya, berdoa. Bapak-bapak semua berdoa supaya pengaruhmu sebagai seorang tua, ya, sebagai seorang bapak akan juga menjadi luas. Ibu-ibu berdoa. Ya, supaya kedudukanmu dan juga perananmu sebagai seorang ibu juga akan dan pengaruhmu juga akan menjadi luas. Percaya bahwa Tuhan dapat melakukan sedemikian. Jadi di sini ada yang kita kenali sebagai panggilan Makedonia. Ya, ianya adalah ini. Sebenarnya Paulus dan juga timnya ya ingin menjangkau Asia. Itu adalah hasrat hati mereka. Rencana mereka adalah menjangkau seluruh Asia. Tetapi, ya semua kata tetapi. Apa tetapinya? Ya, firman Tuhan dalam ayat ke-6 menyatakan Roh Kudus menghalang mereka daripada pergi ke Asia. Ya, kita tidak tahu mengapa. Firman Tuhan tidak menjelaskan mengapa. Kenapa mereka dihalang untuk menjangkau seluruh Asia. Tetapi Tuhan membawa mereka membuka jalan kepada bahagian barat. Jadi jikalau kamu melihat peta tadi, sila tunjukkan peta. Ya. Oh, peta. Alright. Jadi mereka ingin menjangkau di kawasan Asia di sebelah timur. Ya, mereka mau ke sana tetapi dihalang. Di setiap perjalanan mereka dihalang. Jadi oleh mereka terus berjalan ke kawasan ke barat, ke kiri, ya, dan di mana mereka sampai ke Troas. Troas adalah satu tempat yang luar biasa. Ya, mungkin kamu pernah lihat movie-nya, ya. Troas, the city of Troy, Achilles. Oke, yang itu kuda Trojan. Kamu tahu kuda Trojan? Itu di Troas. Alright, itu di Troas. Jadi Tuhan membawa mereka sampai ke Troas. Troasnya adalah di penghujung bahagian Asia. Ya, kamu seberang saja lautnya, kamu sudah sampai ke barat. Seperti di sini, gambarannya adalah di sini. Tawau adalah di penghujung Sabah. Ya, selepas ini kamu sudah 1 jam. Selepas ini sampai ke Nunukan pulaunya. Ya, itu hanya seberang. Jadi di seberang itu adalah Makedonia. Kalau kamu lihat movie Achilles, ya, Achilles melawan orang-orang Makedonia. Ya. Jadi di situ di Makedonia ada seorang yang menyeru supaya Paulus serta timnya pergi ke sana untuk membantu mereka. Jadi mereka membuat kesimpulan bahwa ini adalah bimbingan Tuhan, bahwa Tuhan ingin membawa mereka ke seberang untuk menolong.
panggilan Makedonia ini adalah satu seruan pertolongan. Seruan keselamatan. Ya. Di dalam pengalaman kita ada sesuatu yang terjadi juga yang hampir sama dengan panggilan Makedonia di Sabah. Kalau kamu masih ingat, ya ada banyak anak-anak muda mungkin tidak tahu, tetapi di awal 80-an ada satu operasi yaitu dipanggil operasi pemutihan. Kamu masih ingat? Banyak orang-orang Filipina dan juga banyak orang-orang Indonesia yang dikata dibuang negeri lah, dibuanglah, ya. Dan semuanya harus kembali ke Indonesia. Dan banyak, ratusan, ribuan orang sebenarnya yang harus kembali ke Indonesia. Banyak yang menetap di Nunukan dan di Tarakan dan sebagainya. Ya. Banyak yang dipaksa pulang. Banyak keluarga-keluargamu juga terpaksa pulang. Dan di situ kami masih lagi ingat di dalam tahun 80-an, di awal 80-an. Setelah banyak yang telah dipaksa pulang ke situ. Ya, bila mereka sampai balik ke tanah sendiri, mereka juga tidak diterima. Mereka bila kamu dengar cerita ini, mungkin kamu juga rasa sakit hati. Ya, di sini ya kamu dipanggil apa nih illegal immigrant, apa tuh PTI, oke? Pendatang tanpa izin. Ya, kamu tidak dihormati dan tidak dihargai. Bila kamu pulang ke sana, terpaksa pulang ke sana, ya, juga tidak diterima. Kami masih lagi ingat, ya, semasa kami melayani di sana di tahun-tahun yang lebih awal, ya. Oh, anak-anak kami yang membesar di sini terpaksa pulang ke sana, tidak dapat, ya, tidak diterima oleh orang-orang di sana. Walaupun, ya, bangsa sendiri. Mereka dianggap anak pembuangan, dipanggil anak pembuangan, ya. Jadi dari situ satu seruan kembali ke sini. Untuk kita pergi menolong mereka. Dan dari situ ya banyak antara kamu yang masih ingat. Ya, di awal 80-an diosis kita meresponi panggilan Makedonia itu. Dan salah satu orang yang pertama yang dihantar ke situ adalah Pastor Martin, Reverend Martin Ataring. Dan di situ gereja mulai bermula. Dan hinggalah hari ini, gereja segala raja di Nunukan. Ya, kami memuji Tuhan. Hinggalah hari ini, gereja kita, gereja Anglikan, ya, adalah salah satu gereja yang berpengaruh di sana dan terus bertumbuh. Ini adalah salah satu daripada contoh panggilan Makedonia. Ada banyak lagi panggilan-panggilan. Kebelakangan ini, ya, ada banyak lagi yang telah kembali, ya, ke Indonesia. Ya, dan banyak lagi panggilan untuk kita memulakan gereja, ya, di Indonesia. Kami perlu lebih banyak tenaga bekerja. Ya, dan kita perlu meresponi. Ya, supaya ya umat Tuhan dapat terus dibimbing, ya, dan dilayani di sana. Ada amin? Selain daripada pintu terbuka seperti ini, juga Tuhan akan membuka pintu supaya kami dapat menjangkau satu persatu. Paulus, ya, menjangkau dan Paulus melayani
Dan di situ kami dapat membaca bahwa Paulus terus memberitakan berita baik. Dan ada seorang businesswoman ada panggil apa? Diamnya peniaga lah. Ya, satu peniaga yang bernama Lydia yang mendengar khotbah Paulus. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 19, Tuhan menyentuh hatinya untuk meresponi, ya, dan dia menjadi orang yang percaya. Kami puji Tuhan bahwa jikalau kamu rela menjadi alat Tuhan, saluran Tuhan, Tuhan akan menggunakan kamu dapat menjangkau lebih banyak orang. Baru-baru ini saya menerima laporan, ya, di mana di dalam gereja kita memulakan alfa, haleluya, ya. Dan di bagian Cina dan Inggris, ya, ada lebih dari 80 orang, ya, mengikuti alfa. Kami puji Tuhan. Dan juga di bagian BM, di zone BM, ya, lebih kurang ada 60 orang dan lebih dari 60 orang telah pun mengikuti. Dan saya sangat terharu dan saya bersyukur karena Anda, ya, menjemput kawan-kawan kamu untuk datang. Percayalah, Tuhan akan menggunakan kamu dengan luar biasa. Apa yang penting di dalam hidup adalah kita dipakai Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Di dalam hidup, kekayaan dan kemewahan bukanlah segala-galanya. Ya. Yang paling penting di dalam hidup, yang kamu dan saya harus, ya, tahu dan perlu ada di dalam hati kami adalah hidup kami berkenan dan dipakai Tuhan. Itu adalah yang paling penting. Karena hidup kita di dalam dunia ini adalah sementara. Segala kekayaan dan kemewahan kita adalah sementara. Karena apabila kita meninggalkan dunia ini, semua harta kekayaan akan tertinggal. Tidak dapat dibawa bersama. Dan kita akan bersama Tuhan. Dan apa yang penting adalah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Supaya bukan saja di bumi tetapi di surga. Ya, kami terus berkenan kepada Tuhan. Itu adalah yang paling penting. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Ya. Apa yang paling penting? Berkenan kepada Tuhan. Apa yang paling penting? Hidup kita dipakai Tuhan. Jadi segala peluang yang ada, layanilah Tuhan. Jadilah orangnya, be the one. Be the one. Dan apabila kamu rela menjadi be the one, bila kamu rela menjadi the one, Tuhan akan memberi kamu penglihatan to see the one. Siapa yang kamu harus jangkau, siapa yang kamu harus layani, siapa yang kamu boleh menjadi berkat. You will see. Karena Tuhan akan membuka pintu. Kamu akan melihat. Karena Tuhan membuka pintu. Dan apabila dia membuka pintu, kamu mempunyai peluang untuk share the one. Yaitu tidak lain, tidak bukan, tetapi Tuhan Yesus kepada pribadi ataupun keluarga ataupun tempat ini. Ada amin saudara. Saya akan mengakhiri, ya, dengan satu lagi, ya. Dan di mana Tuhan akan menggunakan kamu bukan saja di tempat awam, ya, untuk menjangkau, tetapi di tempat-tempat yang tidak dijangka. Ya, yang tidak dijangka sebenarnya. Dan di sini kami baca di dalam pasal ke-16 dan ini saya akan mengakhirinya. Ya, Paulus mulai melayani dan menginjil. Dan ada seorang gadis, ya, dia adalah seorang hamba, ya. Ada seorang hamba perempuan yang dirasuk oleh roh, ya, yang dipanggil roh yang dapat memberi fortune telling, apa itu, yang dapat menilik, ya, yang dapat menilik. Oke, ada banyak roh-roh yang dapat lakukan banyak perkara, ya, kamu harus pahami. Jadi ini adalah roh yang dapat menilik. Ya, jadi
Tidak tahu kenapa, ya apa yang terjadi, tetapi roh ini ya mulai mengikut Paulus. Tidak kira di mana Paulus pergi, dia ikut. Dan dia asyik kata, inilah hamba Tuhan, inilah hamba Tuhan, inilah hamba Tuhan. Ya, sehingga Paulus rasa bahwa ya roh ini mulai bukan menolong tetapi mengacau. ya, become a nuisance. Ya, jadi Paulus tidak tahan lagi sebab gadis ini terus mengikut dia dan kata inilah hamba Tuhan, inilah hamba Tuhan, inilah hamba Tuhan. Bukan promosi tetapi jadi batu sandungan. Ya, jadi Paulus tidak tahan, Paulus melihat dia dan mengusirkan roh jahat itu daripada gadis ini. Roh jahat ini keluar ya daripada gadis ini dan Tuhan punya hamba ini, ya dia punya majikan tidak senang hati. Karena selama ini majikannya mempergunakannya dan mempergunakan ya kesengsaraannya, yaitu dirasuk oleh roh ini untuk bisnis. Ya, dia pakai ya hambanya ini. Jadi sekarang dia bebas, tidak ada bisnis, hilang bisnis. Jadi majikannya sangat marah dan dia laporkan kepada pemerintah supaya Paulus ya dan timnya dan pasukan penginjilannya semuanya ditangkap, disebat dan dibuang ke dalam penjara. Nah, jikalau kamu baca Kisah Para Rasul pasal 16. Firman Tuhan mengatakan ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Luar biasa terjadi. Ya, Paulus bersama timnya ya tidak mengomel, ya. Mereka tidak bersungut. Kenapa Tuhan kami di sini, kami melayani tapi sesara? Tidak. Mereka mempunyai sikap yang benar. Semasa mereka di dalam penjara, apa yang mereka lakukan? Mereka terus menumpukan pandangan mereka pada Tuhan. Mereka terus menyembah, semua kata menyembah. Mereka menyembah Tuhan. Dan apabila mereka terus menyembah dan berharap pada Tuhan, sesuatu luar biasa terjadi. Ya, ada satu gempa bumi terjadi tiba-tiba. Ya, semua pintu penjara juga terbuka. Nah, dan apabila warden penjara itu, ya, apabila warden penjara itu, ya, datang ke tempat itu dan melihat semua pintu-pintu terbuka, ya, dia pikir bahwa semua orang-orang tahanan, ya, di dalam penjara itu telah pun melarikan diri. Dan pada masa itu, ya, di zaman Roma, jikalau kamu adalah warden penjara, jikalau ada ya prisoner, orang tahanan ya yang telah melarikan diri, ya kamu bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu adalah hidup ganti hidup, nyawa ganti nyawa. Kalau orang tahanan larikan diri, harus diganti dengan hidupmu, kepalamu sendiri. Jadi oleh itu, apa yang terjadi adalah pegawai penjara ini, warden penjara ini, bila dia terlihat bahwa semua pintu terbuka, dia pikir bahwa Paulus serta timnya sudah larikan diri. Yang dia kata habislah, lebih baik bunuh diri daripada dipancung, daripada disalib. Dan dia mau bunuh diri. Dan pada saat itu, Paulus memanggil, berseru, jangan, kami masih di sini. Apa yang lebih luar biasa adalah Paulus serta timnya tidak larikan diri. Walaupun ada peluang. Dan dari situ pintu terbuka. Semua kata pintu terbuka. Pintu terbuka untuk Paulus mengongsikan Tuhan Yesus kepada pribadi ini.
When you become the one and you see the one, you are able to share the one. Dan oleh itu dia mengongsikan. Sebab warden penjara itu, pegawai penjara itu berkata, ya, dan tanya Paulus, apa yang saya harus lakukan untuk diselamatkan? Dan peluang terbuka untuk Paulus mengongsikan kepada pegawai penjara ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Dan kamu serta keluargamu akan diselamatkan. Ada amin? Ada amin? Bila kamu be the one. Okay? Bila kamu berdoa supaya kamu dapat see the one. Kamu dapat share the one. Jadi sebagai penutup, saya ingin mendorong Anda semua hari ini. Bahwa Tuhan juga dapat membuka pintu-pintu. Tidak kira sama ada kamu adalah suri rumah tangga. Di dalam keluargamu, kamu boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pengaruh. Di sekolah, kalau kamu adalah guru-gurunya ataupun penuntut, ya pelajar-pelajar sekolah, berdoa supaya kamu juga be the one. Jadilah satu-satunya, jadilah orang yang tepat dipakai Tuhan. Dan Tuhan akan membuka pintu. Jikalau kamu di tempat kerja, semua para belia. Jikalau kamu yang membuat bisnis, berdoa. Supaya Tuhan juga akan membuka pintu di mana saja kamu berada. Supaya kamu boleh menjadi berkat. Sebagaimana yang saya katakan, di dalam hidup, kejayaan, kemewahan, kekayaan bukan segala-galanya. Ianya semua adalah sumber dan berkat. Supaya kamu boleh menjadi berkat. Gunakanlah kedudukanmu. Gunakanlah kekayaanmu untuk kerajaan surga. Ada amin saudara? Jangan terlupa. Jangan terlepas. Be the one. Okay? See the one. Ada banyak orang yang memerlukan Tuhan Yesus. Ada banyak lagi jiwa-jiwa yang masih tersesat. Banyak lagi keluarga Anda. Yang mungkin sudah pun tawar hati dan tidak datang gereja. Mereka harus dijangkau kembali. Amin. Hari ini. Marilah kita mengakhiri dengan satu sikap. Di mana kamu mau menjadi orangnya. Menjadi pribadi yang tepat dipakai Tuhan. Amin saudara. Dan berdoa pada minggu ini. Tuhan akan memberi kamu satu pemandangan. To see the one. Untuk melihat. Seperti Paulus mendapat penglihatan. Ya, seorang Makedonia yang berseru. Yang meminta tolong, kamu dapat melihat juga. Siapa yang kamu boleh menolong, siapa yang kamu boleh menjadi berkat, siapa yang kamu boleh menjangkau. Supaya Tuhan juga akan memberi peluang. Dengan pintu terbuka itu. Dan kamu dapat mengungsikan Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri. Mari kita kata sama-sama. Be the one. See the one. Share the one. Kata sekali lagi. Be the one. See the one. Share the one. Mari kita berkati 2-3 orang. Kata padanya. Be the one. See the one. Share the one. Haleluya. Haleluya. Dan kamu yang mau cari jodoh pun boleh gunakan ini. Kalau mau cari jodoh, be the one first. Ada amin? Kalau kamu tidak boleh jadi orang yang tepat, mana boleh cari orang yang tepat?
Amin. Be the one person first. Ya, baru kamu berdoa, Tuhan, let me see the one. Oke, haleluya. Mari kita menyanyi lagu ini sebagai respon kita kepada Tuhan. Haleluya.